Heho Pop Gengs. Setelah 14 hari, jenazah Eril, putra sulung Gubernur Ridwan Kamil, sudah ditemukan di bendungan Engehalt, Bern, Swiss, 8 Juni 2022 lalu. Kabar ini memberikan kelegaan tak hanya bagi keluarga, namun juga seluruh warga Indonesia yang tak henti-hentinya mengirimkan doa. Kehilangan memang adalah momen yang sangat menguras emosi. Dan berikut ini ada kisah-kisah orang hilang lainnya yang ditemukan setelah sekian lama namun menyisakan kisah yang mengejutkan. Mau tahu seperti apa saja? Simak sampai habis. Mari kita mulai dengan kisah seorang gadis berusia 23 tahun yang bernama Madeleine Connelly yang diberitakan menghilang di hutan belantara tanpa membawa perbekalan. Sebenarnya Madeleine adalah pendaki yang cukup berpengalaman. Ia biasa mendaki 16 km setiap harinya. Dan saat memutuskan untuk mendaki di Great Bear Wilderness dekat Taman Nasional Glacier sebelah utara Montana, ia tidak membawa perbekalan sama sekali, kecuali telepon genggam, sweater, kaos yang dipakainya, kunci mobil dan seekor anjing yang menemaninya. Namun ternyata, ia tersesat dalam perjalanannya saat memasuki wilayah hutan dan menemukan badai salju. Beruntung ia masih dapat sinyal untuk mengirim pesan kepada ayahnya agar bisa mencarinya. Polisi pun segera dikerahkan. Sempat mereka khawatir Madeleine dan anjingnya diserang beruang grizzly karena menemukan jejaknya. Namun, salah satu dari polisi itu mengatakan tidak ada bukti menunjukkan ada tanda-tanda serangan. Mereka pun terus mencari hingga akhirnya di hari ke-6, Madeleine bersama anjingnya yang bernama Mogi pun ditemukan hidup-hidup di padang gurun. Selama 6 hari tersesat, Madeleine mengaku hanya menemukan air sungai untuk diminum di tengah hutan belantara. Waduh, pasti lapar banget ya. Selanjutnya ada kasus hilangnya seorang kakek bernama John Darwin yang menghebohkan masyarakat dunia. Mantan guru dan petugas penjara Inggris ini dikabarkan menghilang pada Maret 2002 saat menggunakan kano. Kanonya yang telah hancur ditemukan terseret di pinggir pantai, namun jasadnya tidak ditemukan. Saat dinyatakan hilang, pencarian besar-besaran pun dilakukan. Pencarian itu melibatkan polisi, penjaga pantai, helikopter, perahu, hingga kapal angkatan laut Inggris. Namun pria yang saat itu berumur 51 tahun tak kunjung ditemukan. Dan tiba-tiba, kakek ini muncul dalam keadaan hidup pada Desember 2007, 5,5 tahun setelah ia diyakini meninggal dalam kecelakaan kano. Usut punya usut, ternyata ayah dua anak ini tidak benar-benar meninggal. Ia justru memalsukan kematiannya dengan berpura-pura tenggelam untuk mengklaim asuransi jiwa sekitar 600 juta dalam rupiah. Ia merencanakan itu semua bersama Anne istrinya yang meyakinkan kedua anaknya bahwa ayahnya benar-benar telah meninggal. Setelah mendapatkan uang, keduanya pun memutuskan untuk berpisah. Setelah itu, John Darwin memutuskan untuk kabur ke Filipina dengan istri barunya yang ia kenal secara online bernama Mercy May yang berusia 23 tahun lebih muda darinya. John tiba-tiba muncul di kantor polisi London dan mengaku bahwa mengalami amnesia. Namun segala kebohongannya itu pun mulai terkuak dan membuat John harus mendekam di penjara bersama mantan istrinya Anne yang dianggap telah membantu suaminya untuk melancarkan niat jahatnya. Berikutnya ada kasus yang cukup memilukan karena dialami oleh seorang remaja dengan autisme bernama Connor Jack Oswald. Ia dinyatakan hilang pada 28 September 2019 di Clear Lake, California. Saat itu usianya baru 16 tahun. Lama tak ada kabar, kedua orang tuanya pasrah dan memutuskan untuk pindah rumah karena tidak kuasa menahan sedih tiap kali mengingat anaknya yang hilang itu. Hingga akhirnya 3 tahun berlalu, seorang petugas polisi dari kantor Sheriff Kabupaten Summit menemukan seorang tunawisma yang mendorong troli belanja dan terluntang-lantung di Park City, Utah. Tunawisma ini tampak menggigil kedinginan di depan pertokoan. Polisi pun menawarkan makanan dan minuman serta masuk ke dalam mobil agar merasa hangat. Setelah ditanya-tanya, ternyata tunawisma ini memiliki kesulitan berkomunikasi. Jawaban yang ia berikan juga tidak konsisten. Ia bahkan sempat menolak untuk memberitahu identitasnya. Lama kemudian barulah terungkap jika pria ini mengalami autisme. Setelah ditelusuri, ternyata fotonya ada dalam arsip pencarian orang hilang. Polisi pun segera menghubungi keluarganya dan mereka pun bersatu kembali.
tepatnya setelah 3 tahun mereka nyaris putus asa bisa bertemu dengan sang buah hati. Is it him? A little bit older, but yeah. Oh, sweetheart's wife. Ada yang lebih lama lagi. Suatu hari di bulan September 2006, seorang ayah dengan 2 anak bernama Russell Jenkins memutuskan untuk keluar dari rumah mereka di Werribee, Melbourne setelah pertengkaran yang sengit. Sejak saat itu, istrinya bernama Gillette mendaftarkannya ke dalam catatan pencarian orang hilang sebab ia tidak memiliki kabar sama sekali. Bertahun-tahun kemudian, keluarga Gillette pun berusaha melanjutkan hidup tanpa sosok Russell. Ia menikah lagi dan memiliki 1 orang anak dari suami barunya. Hingga akhirnya, pada tanggal 27 Januari 2017, di pusat perbelanjaan Caloundra Stockland di Sunshine Coast, pertemuan yang luar biasa itu terjadi. Gillette sedang berjalan keluar dari pusat perbelanjaan bersama anak-anaknya saat ia melihat Russell berjalan ke arahnya. Ia mengatakan kepada anak sulungnya bahwa pria yang ada di depan itu adalah ayahnya, namun ia tidak percaya. Mereka pun mencoba mengamatinya lebih dekat. Pria yang ia yakini mirip dengan Russell itu juga terus melihatnya dengan tampak keheranan seperti mengenali wajahnya. Sampai di rumah, Gillette memastikan dengan melihat foto terakhir Russell yang ia miliki. Dan benar saja wajahnya masih mirip walaupun waktu telah berlalu lebih dari 10 tahun. Setelah ditelusuri melalui bantuan polisi, Gillette akhirnya tahu bahwa mantan suaminya itu ternyata pernah mengalami kecelakaan mobil sekitar 3 tahun setelah ia meninggalkan rumahnya. Akibat kecelakaan itu ia mengalami hilang ingatan. Pantas saja ya ia sampai menghilang hingga 10 tahun lamanya. Kita tinggalkan kisah kehilangan di luar negeri dan menengok kabar menghilangnya Yana Supriyatna, seorang warga Sumedang. Ia dikabarkan menghilang di kawasan Cadas Pangeran pada Selasa 16 November 2021. Istrinya mendapat kabar terakhir berupa pesan suara dari sang suami yang mengatakan bahwa ia tidak kuat lagi dan ia berada di kawasan Cadas Pangeran. Pesan suara itu justru membuatnya bingung. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan menimpa suaminya. Segera ia menghubungi polisi dan melakukan pencarian karena ia yakin bahwa terjadi sesuatu pada suaminya saat dalam perjalanan pulang dari kerja. Polisi pun segera melakukan penelusuran dan menemukan motor dalam keadaan terkunci dan barang-barangnya di kawasan Cadas Pangeran. Pencarian terus dilakukan hingga di hari ketiga, ia justru ditemukan di Cirebon dan sedang dalam perjalanan menuju Sumedang. Saat ditemukan, Yana juga dalam keadaan sehat. Kabar itu pun segera tersebar melalui media sosial. Belakangan diketahui, ternyata Yana sengaja menyebarkan berita bohong tentang kehilangannya karena bermasalah di tempat kerjanya dan di keluarga. Ia pun akhirnya ditahan dan didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Meski begitu, ia tidak ditahan dan hanya wajib lapor.